Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Khansa Mujahidah Syafaruddin dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir akan memaparkan materi mengenai ulumul Quran. Insyaallah akan ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada kitab wahyu yang diturunkan, lalu yang kedua ada asbabun nuzul, yang ketiga makiyah dan madaniyah, lalu yang keempat ada nasikh wa mansukh, dan yang terakhir muhkamat dan mutasyabihat. Materi pertama yang akan kita bahas yakni kitab wahyu yang diturunkan. Bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dan mempunyai sifat la syak atau la raiba fih, yakni tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, seperti yang tertera dalam surat Al-Qadr ayat 1, Inna anzalnahu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat yang kekal, khalidah, yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, proses turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, jumlatan wahidatan, atau Al-Quran turun secara sekaligus, yakni langsung 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan terjadi pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Lalu pada tahap kedua, nuzulul Qur'an munajjaman au mufarraqan, yaitu Al-Qur'an turun secara bertahap atau terpisah dari Baitul Izzah ke bumi. Terdapat beberapa poin-poin penting dalam turunnya Al-Qur'an, yaitu yang pertama, Al-Qur'an diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Terdapat alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap atau terpisah-pisah, seperti yang tertera dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas, yakni agar mudah dipahami, dicerna, dibaca dan dihafal oleh manusia, dan ini sesuai dengan karakteristik manusia itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan suatu ayat turun tentang peristiwa tersebut, baik sebagai penjelasan hukum ataupun pengungkapan fakta-fakta dan berita tertentu. Sebab dan latar belakang sejarah turunnya Quran dalam tradisi ilmu Quran disebut dengan istilah asbab an-nuzul. Kata asbab berasal dari kata sabab, yang bermakna sebab atau alasan, sedangkan kata nuzul secara literal dimaknai sebagai peristiwa turunnya ayat-ayat Quran. Dengan demikian, asbab an-nuzul berarti pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya suatu ayat. Manfaat dari mempelajari asbabun nuzul, yang pertama ada membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat, yang kedua mengetahui latar belakang ayat, yang ketiga dapat menafsirkan ayat dengan tepat, lalu yang keempat dapat mengetahui hikmah turunnya suatu ayat, yang kelima mengetahui istinbat atau kesimpulan ayat, dan yang terakhir memudahkan dalam menghafal Al-Quran. Bahwasanya tidak mungkin seseorang bisa menafsirkan suatu ayat tanpa ia tahu sebab atau sejarah dari ayat tersebut. Lalu kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu makiyah wa madaniyah. Terdapat dua kategori surat dalam Al-Quran. Yang pertama ada makiyah, dan yang kedua ada madaniyah. Makiyah ialah surat yang turun di Makkah, turun sebelum Rasulullah hijrah, dan surat yang diperuntukkan untuk ahli Makkah. Sedangkan madaniyah ialah surat yang turun di Madinah, ia turun setelah Rasulullah hijrah, dan surat yang diperuntukkan untuk ahli Madinah. Untuk pembagian makiyah dan madaniyah dalam surat-surat Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada madaniyah yang terdiri dari 20 surat seperti yang tertera dalam slide. Lalu yang kedua ada khilaf, yakni terdapat khilaf bainal ulama tafsir. Dalam hal ini terdapat 12 surat seperti yang tertera dalam slide PPT. Lalu yang ketiga ada makiyah. Surat-surat makiyah terdiri dari sisa surat madaniyah dan surat-surat yang khilaf. Nah, terdapat ciri-ciri agar kita tahu apakah itu surat makiyah atau surat madaniyah. Yang pertama, surat makiyah, kandungan ayatnya itu mengenai tauhid, kiamat, risalah kenabian, janji dan ancaman, dan ayat-ayat kauniyah. Lalu ayatnya mengenai sejarah para nabi, sejarah sahabat dan sebagainya.
Yang ketiga, terdapat lafaz kalla dan diawali dengan ayat ya ayyuhan nas. Lalu yang keempat, ayat-ayat sajadah. Jadi kalau ada ayat-ayat sajadah, maka dia surat Makkiyah. Dan yang kelima, ayatnya mengandung kritikan budaya-budaya jahiliyah. Lalu ciri-ciri surat Madaniyah, yaitu yang pertama, ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, berisi tentang perintah jihad. 3, untuk mendakwahi ahli kitab. Yang keempat, mengenai orang munafik. Ciri yang kelima yaitu membahas mengenai hukum. Dan ciri-ciri yang paling terakhir, surat Madaniyah identik dengan ayat-ayatnya yang panjang. Dapat kita ambil dalam mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama itu untuk mengetahui konsep nasikh dan mansukh. Yang kedua untuk mengetahui sejarah hukum Islam. Yang ketiga agar dapat memahami Al-Quran secara komprehensif atau menyeluruh. Dan yang terakhir mengetahui sirah nabawiyah dan para sahabat. Lalu kita masuk pada pembahasan materi keempat, yaitu nasikh wa mansukh. Nasikh secara bahasa menghapus atau mengganti. Adapun secara istilah, dicabutnya suatu hukum syar'i oleh Allah dengan menggunakan dalil syar'i yang datangnya belakangan. Seperti misalnya contoh, dulu itu kalau ada seseorang yang mabuk, maka toleransi hukum cambuknya sebanyak 3 kali. Jika ia melakukannya lagi untuk yang keempat kalinya, maka hukumannya adalah dibunuh. Namun sekarang hukuman itu diganti menjadi mau berapa kali pun dia mabuk, hukumannya hanya dicambuk, tidak sampai dibunuh. Dapat beberapa contoh nasikh wa mansukh. Yang pertama ada ayat diganti dengan ayat. Lalu yang kedua ada sunnah diganti dengan ayat Al-Quran, yaitu di as-sunnah tertulis bahwa kiblat menghadap ke Baitul Maqdis, dan hal itu terjadi selama 16 bulan. Lalu Allah mengubahnya dari yang awalnya arah kiblat ke Baitul Maqdis menjadi ke Masjidil Haram. Terdapat beberapa kategori nasikh wa mansukh. Yang pertama ada naskh tilawah wal hukmu ma'an, yaitu menghapus bacaan dan hukum secara bersamaan. Seperti yang dulunya itu anak susuan baru akan menjadi mahram ketika minimal 10 kali disusui, maka sekarang berubah menjadi minimal 5 kali, dan ayat mengenai hal ini sudah dihapuskan dalam Al-Quran. Lalu kategori kedua ada naskhul hukum wa baqa'ut tilawah. Jadi hukumnya dihapuskan tapi bacaannya tetap diadakan dalam Al-Quran, tetap tertera dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat 65 sampai 66. Dan kategori yang terakhir yaitu naskhut tilawah wa baqa'ul hukum. Jadi bacaannya dihapuskan tapi hukumnya tetap ada, seperti tadi mengenai masalah menyusui minimal 5 kali. Bacaannya sudah dihapuskan tapi hukumnya tetap ada sampai sekarang. Apa hikmah mempelajarinya? Hikmahnya yang pertama dapat mengetahui tahapan syariat Islam. Yang kedua, untuk kemaslahatan yang lebih baik, memberikan keringanan, dan yang terakhir menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Sampailah kita pada materi pembahasan yang terakhir, yaitu muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama ada muhkamat. Muhkamat diambil dari kata muhkam, mutqin, itqan, atau artinya jelas dan kuat. Muhkamat yaitu ayat yang hanya memiliki makna yang satu, jelas, dan tidak memiliki makna kesamaran yang lain. Dan mayoritas ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yaitu adalah ayat-ayat al-muhkamat. Lalu ada mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Mutasyabihat artinya serupa atau mutamathil, yakni ayat-ayat yang memiliki kemiripan. Salah satu ciri ayat mutasyabihat yaitu ayatnya membahas masalah-masalah yang gaib seperti kiamat, neraka, dan surga. Terdapat kesamaran dari sisi makna maupun lafaz, yaitu ayat pembuka atau huruf muqatta'ah seperti hamim, alif lam mim, nun, qaf. Ayat-ayat yang hanya Allah saja yang tahu apa maksud dari kalimat tersebut. Ayat-ayat mutasyabihat yaitu ayat-ayat yang memiliki banyak perspektif atau khilaf dalam ulama tafsir. Ayat-ayat mutasyabihat dapat diketahui dengan cara ditafsirkan dengan membuka kitab tafsir atau tanya ke ustadz yang ahli dalam tafsir. Tidak boleh sembarangan menafsirkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian presentasi saya pada kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.